Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 12 MIA 2 ingin memperagakan tentang tata cara pemandian jenazah yang baik dan benar menurut sunnah Rasulullah SAW. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan itu yang pertama adalah kapur barus. Kapur barus ini kita gunakan hanya 1 atau 2 buah saja sesuai kebutuhan. Namun kapur barus ini harus dihaluskan terlebih dahulu sampai benar-benar halus, lalu dicampurkan dengan air untuk pembilasan terakhir pada saat pemandian jenazah. Terus yang kedua itu kita butuhkan adalah kapas. Nah, kapas ini digunakan untuk menutupi bagian-bagian atau lubang-lubang yang memang mengeluarkan najis seperti lubang dubur ataupun lubang-lubang lainnya. Terus yang ketiga itu ada masker. Nah, masker ini tidak terlalu dibutuhkan sebenarnya, namun untuk sekedar melengkapi saja. Terus yang keempat ada 1 buah handuk. Handuk ini dibutuhkan pada saat pemandian jenazah, nanti akhirnya kita keringkan dengan menggunakan handuk ini. Sekian bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pemandian jenazah. Adapun langkah-langkah dalam memandikan mayat, yang pertama itu adalah membasuh si mayat 3, 5, 7 sampai 9 basuhan dengan bilangan-bilangan ganjil. Setelah mayat dibasuh dengan hitungan ganjil, maka si mayat tersebut harus didudukkan dengan posisi tidak tegap duduk tapi hampir miring seperti ini, lalu diurut-urut perutnya secara halus sehingga semua kotoran yang ada di dalam diri si mayat itu keluar. Setelah mayat diurut-urut perutnya hingga semua kotoran yang ada di dalam dirinya keluar, maka si pemandi jenazah harus menyiram bersih bagian-bagian yang memang tadi terkena najis oleh kotoran-kotoran dari si mayat itu. Nah, setelah dibersihkan, maka si pemandi jenazah wajib mewudukan si mayat tersebut. Proses pewuduannya itu sama seperti proses wudhu waktu kita sholat. Nah, bedanya pada saat kita membersihkan mulut dan juga hidung si mayat, kita hanya boleh menggunakan jari ataupun sikat gigi ataupun siwak untuk membersihkan mulut si mayat. Dengan catatan tidak ada air yang dimasukkan ke dalam hidung maupun mulut si mayat. Jadi cukup dibersihkan bagian luarnya saja. Sedangkan proses-proses selanjutnya pada saat proses pewuduan si mayat ini berlaku sama seperti sholat fardu. Nah, setelah diwudukan, maka langkah selanjutnya adalah membersihkan kepala si mayat terlebih dahulu. Setelah kepala si mayat bersih, lalu kita membersihkan bagian sebelah kanannya terlebih dahulu dengan menggunakan yang pertama itu adalah sampo ataupun sabun. Sampai bersih, lalu kita dibalik bagian belakangnya juga, lalu kita bersihkan sebagian kanannya dengan air. Berlaku pula dengan bagian tubuh yang kiri. Kita basuh dengan sampo ataupun sabun, belakangnya juga, lalu kita bersihkan. Nah, selanjutnya langkah keduanya itu hampir sama seperti langkah yang sebelumnya, namun perbedaannya adalah dengan yang pertama itu dengan menggunakan sampo ataupun sabun, sedangkan yang kedua ini adalah dengan menggunakan sabun sulfur, sehingga tubuh si mayat ini tampak bersih. Nah, setelah mayat dimandikan dengan proses 2 pemandian tadi, maka si mayat harus disiram dengan air kapur barus yang sudah dihaluskan terlebih dahulu, agar tubuh si mayat tadi tidak digigit serangga ataupun tidak dikerumuni oleh serangga nantinya.
Nah, setelah dibasuh oleh air kapur tadi, oleh air kapur barus yang sudah dihaluskan, maka selanjutnya adalah dengan cara mewudukan kembali tubuh si mayat sehingga dia dalam kondisi bersih. Nah, setelah mayat tadi diwudukan, maka langkah selanjutnya adalah dengan cara membersihkan atau mengeringkan air-air yang ada di dalam tubuh mayat tampak bersih dengan menggunakan handuk ataupun kain kecil. Setelah tubuh si mayat tadi kering, maka langkah selanjutnya adalah menyisirkan bagian kepalanya dengan sisir sehingga tampak rapi. Hal itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, sedangkan jika tubuh si mayat masih ada kuku-kuku yang panjang, maka sebaiknya kita potong terlebih dahulu, ataupun buku bulu-bulu ketiak itu wajib dipotong. Nah, sekian langkah-langkah dari kami tentang proses pemandian mayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.